Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari ini, mari kita bersatu hati, berdoa dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau mengawali ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kau sudah anugerahkan untuk setiap kami. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kami bersyukur memuji-Mu, lingkupi kami Tuhan. Haleluya, mari sembah, mari puji Dia. Haleluya.
Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang di dalam-Mu, ku tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Kau, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau, kami memuji-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami meninggikan-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Betul Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan Bapa, kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan untuk melewati hari ini Tuhan, kami akan disertai Tuhan, kami akan digandeng Tuhan, kami akan dibimbing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan bahkan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga menyertai hari kami Tuhan, hari ini bahkan hari-hari berikutnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang dibacaannya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan, membagikan renungan pagi ini untuk kita semua. Selama 1 bulan ini kita masih belajar tentang Kristus yang adalah kemerdekaan. Kita telah mempelajari banyak hal tentang Kristus yang adalah kemerdekaan. Dan Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa kemerdekaan kita adalah sesuatu yang berharga? Bapak Ibu Saudara, kita semua cenderung mudah untuk menyimpan sesuatu yang berharga, dan kita mudah untuk membuang atau menukarkan yang tidak berharga. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini kita pegang, bahwa kita menyimpan hal yang kita anggap berharga dan kita membuang atau menukarkan hal-hal yang tidak kita anggap berharga atau yang kurang berharga. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah menyimpannya atau malah kita menukarkannya dan membuangnya? Apakah kita sudah berhasil melihat kemerdekaan sebagai sesuatu yang benar-benar berharga, atau kita masih melihat kemerdekaan kita sebagai kemerdekaan Kristen sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang dengan mudah kita tukarkan dengan kemerdekaan yang lain? Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menyadari bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah sesuatu yang berharga? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus, kemerdekaan kita sebagai seorang Kristen adalah kemerdekaan yang berharga, adalah sesuatu yang berharga. Di ibadah raya pertama bulan Agustus ini kita sudah belajar bagaimana Kristus memerdekakan kita dari ritual agama, Kristus memerdekakan kita dari dosa, bahkan Kristus memerdekakan kita dari segala berhala di dunia ini. Dan kemarin
Di minggu kedua kita juga belajar bagaimana Kristus memikirkan kehidupan kita. Kristus memerdekakan kita dari pemikiran-pemikiran yang salah sehingga kita dapat menikmati hidup kita sebagai seorang Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan seperti apakah yang Kristus berikan? Kita sudah mempelajarinya dan kita sudah sama-sama belajar. Seharusnya kita pun menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang berharga. Kristus memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat, dari ketakutan terbesar kita terhadap kematian. Kristus membebaskan kita sehingga kita dapat taat pada Allah, kita dapat taat pada Kristus dengan motivasi yang benar, dengan pemikiran yang benar. Kristus memerdekakan kita bebas lagi dari ketakutan. Bahkan kita tidak lagi bersandar pada perbuatan kita. Keselamatan kita semata-mata karena iman percaya. Semuanya adalah kasih karunia. Ini sesuatu yang merdeka Bapak Ibu. Ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita menyadari ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Lebih istimewanya lagi Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat yang pertama menuliskan bahwa yang telah memerdekakan kita bukan diri kita sendiri. Semuanya dilakukan oleh Kristus. Kristus memerdekakan kita. Semua prosesnya dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat melihat baik dari penjelasan definisinya maupun dari prosesnya, semuanya menunjukkan bahwa Kristus memerdekakan kita. Kemerdekaan kita ini adalah sesuatu yang berharga. Seharusnya kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang berharga. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sekarang apakah kita mau menyimpan ini, mau menjaga kemerdekaan kita ini, atau malah kita membuangnya? Apakah kita setelah melihat bahwa kemerdekaan ini adalah sesuatu yang berharga, lalu kita membuangnya, atau kita menyimpannya? Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan baik-baik. Kristus telah memerdekakan kita bebas lagi dari ketakutan. Keselamatan kita, kepastian keselamatan kita tidak bersandar lagi pada perbuatan, tapi pada iman percaya oleh karena Kristus. Dan Kristus memerdekakan kita, semuanya dikerjakan oleh Kristus, tanpa jerih payah kita sedikit pun. Baik dalam definisinya, dalam penjelasannya, dalam arti kemerdekaannya, maupun dalam prosesnya kita menerima kemerdekaan ini. Semuanya menunjukkan bahwa kemerdekaan kita sebagai seorang Kristen adalah kemerdekaan yang berharga, adalah sesuatu yang berharga. Apakah kita mau menyimpannya atau malah kita membuangnya? Sebagai seorang yang menyadari bahwa ini semua berharga, sudah sepantasnya kita menjaganya, kita menyimpannya. Rasul Paulus tuliskan, ada 2 perintah, berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merespon kemerdekaan kita ini dengan benar. Mari kita menjaganya. Mari kita tidak lagi kembali kepada pemikiran-pemikiran yang memaksa kita, yang menekan kita, yang membelenggu kita dengan ketakutan. Mari jangan bersandar lagi pada perbuatan kita. Jika kita dapat melakukan firman Tuhan, itu karena Tuhan. Dan kalau kita belum mampu, Kristus pasti yang memampukan. Jangan lagi bersandar pada perbuatan baik. Dan jangan lagi bebas untuk melakukan dosa. Mari kita merespon sebuah perintah ini, sebuah kemerdekaan yang berharga ini, sebuah status kita yang baru bahwa kita dimerdekakan dengan benar. Mari kita menggunakannya juga dengan bijak. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kemerdekaan yang berharga ini. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memerdekakan kami. Kematian Kristus di atas kayu salib memerdekakan kami. Kami merdeka dan benar-benar merdeka. Bapa, izinkan kami, mampukan kami, gerakan kemauan di dalam setiap kami untuk merespon kemerdekaan ini dengan baik. Untuk meresponnya dengan benar. Bahwa kami tidak mau lagi hidup di bawah kuk perhambaan hukum Taurat dengan ketakutan, dengan pemikiran bahwa kami dapat selamat oleh karena perbuatan baik. Di sisi lain Bapa, kami juga tidak ingin bahwa kemerdekaan kami menjadi alasan kami untuk bebas berbuat dosa, karena kemerdekaan Kristen bukan yang demikian. Biarlah Bapa, Tuhan yang membantu kami agar kami dapat merespon setiap firman Tuhan ini dengan baik. Merespon kemerdekaan yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan telah mengingatkan kami, mengajar, menuntun, dan membimbing kami untuk tetap tinggal dalam kemerdekaannya Tuhan. Roh Kudus ingatkan setiap kami untuk kami dapat menjaga kemerdekaan ini dan tidak menukarnya lagi dengan hal-hal yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.